Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan menaikkan ibadah ini Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Bapa urapan kuasa Roh Kudus tercurah atas kami yang tempat ini Tuhan. Melingkupi kami, kuasai kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Agar kami boleh memberikan puji-pujian yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Kau boleh bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami serahkan setiap saudara-saudara kami, setiap umat-Mu yang belum bergabung Tuhan. Kami serahkan dalam kuasa kasih pengarahmu Tuhan Yesus. Ya akhirnya kesempatan yang berikutnya Bapa, mereka boleh ada tempat ini untuk bersama-sama memuji mereka nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami melanjutkan puji-pujian kami Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdiri, kita akan pujian. Dimuliakan di
Sekarang kemuliaan bagi Tuhan. Karena kasih Tuhan untuk firman saya untuk Ibu Nini itu.
Puji Tuhan, salam, selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Ya, senang dapat berjumpa saudara di hari ini, saudara. Ya, karena kita hidup tidak bisa terlepas dari musim, ya, panas, hujan, sehat, sakit, dan lain sebagainya. Saudara, kekurangan, kelebihan, tapi ini semua kita boleh alami, kita jalani oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, minggu-minggu ini saya merasa secara fisik gak enak, ya, susah. Tetapi saya tetap terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Ada hari-hari yang menyiksa saya, ya, seolah-olah secara tubuh jasmaniah, tetapi saya tetap berseru dan berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, berat badan saya turun kurang lebih 4 atau 5 kilo karena sakit, kurang lebih ya 2 mingguan ini. Tetapi puji Tuhan, ya, semakin baik oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur. Di dalam ayat yang keempat, saudara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari dasar firman Tuhan ini, saudara, kita harus hidup tetap bertahan mengandalkan Tuhan. Jadi melekat kepada Tuhan artinya tetap bertahan, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat pohon semakin tinggi, semakin banyak goncangan angin, ya, saudara, yang menerpa pohon itu akan menguji kekuatan dahan, ranting, dan akar yang menyerang dengan, ya, angin, cuaca, dan lain sebagainya. Ya, beberapa kali tanaman saya mati, roboh juga, saudara, karena angin dan faktor-faktor yang lain. Dan itu membuktikan kuat atau tidaknya akar pohon itu dan kesanggupan pohon itu untuk bertahan menghadapi angin yang kencang. Dan saya yakin saudara juga pernah, ya, punya pengalaman dengan apa yang saudara tanam, tahu-tahu pohonnya mati dan lain sebagainya, roboh dan lain sebagainya, saudara. Dan itulah kehidupan, ya, yang bisa kita lihat. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk tinggal di dalam Tuhan. Ya, mengapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Firman Tuhan katakan, karena kalau kita tinggal di dalam Tuhan, selalu hidup kita ini dibersihkan oleh Tuhan. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau saudara dan saya mendengar firman Tuhan, firman itu membersihkan kehidupan kita, tidak mengotori kita. Aneh, ya, kalau ada orang mendengar firman Tuhan malah hati dan pikirannya kotor, aneh. Jadi karena firman Tuhan itu fungsinya membersihkan, menyucikan kita. Amin, saudara. Ya, oleh sebab itu kalau kita mendengar firman Tuhan, terimalah dengan hati terbuka. Kalau ada salah di dalam hidup kita, izinkan Tuhan bekerja lewat firman dan Roh Kudus supaya kita semakin dibersihkan oleh kuasa-Nya, saudara. Semakin bersih. Ya, seperti saudara tinggal di dalam rumah, pasti setiap hari
kita membersihkan rumah itu. Siapa sih yang membuat rumah saudara kotor tiap hari? Siapa saudara? Orang itu sendiri ya. Pemilik rumah sendiri. Tidak mungkin saya nggak datang ke rumah saudara mengotori rumah saudara, kan nggak mungkin. Tetapi itulah yang kadang tanpa kita sadari. Tetapi saya berpikir, siapa sih yang membawa kotoran ini di rumah tiap hari? Ya, kadangkala debu juga datang sendiri. Tetapi kadangkala kita membawa kotoran ya dari luar rumah masuk, itu yang kita bawa, dan kita harus membersihkan itu berulang-ulang ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ya itulah proses kehidupan. Ya karena saya beberapa waktu lalu merenungkan, kenapa ya rumah ini kok sudah dibersihkan tiap hari kotor terus. Kalau enggak ya sawang, seminggu lagi sawang-sawang ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun kemarin disapu tadi pagi, tadi siang kotor lagi. Kalau enggak manusia ya semut dan lain sebagainya. Ya itulah yang terjadi di dalam hidup ini. Kita perlu ya bersih-bersih diri setiap hari ya di dalam hidup kita. Karena yang namanya kebersihan itu sesuatu yang menyenangkan. Ya, tidak bersih sarang kuman, sarang penyakit dan lain sebagainya. Dan inilah firman Tuhan. Ketika saudara dan saya terima firman Tuhan, kita ini dibersihkan. Ya, coba kita baca. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan yang dikatakan kepada saudara dan saya itu punya fungsi untuk membersihkan kehidupan kita. Jadi semakin kita izinkan firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak baik Tuhan izinkan untuk dibersihkan, maka kita semakin bersih di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah dibersihkan oleh firman Tuhan, ada kemungkinan lebih cepat ya untuk menghasilkan buah di dalam hidup ini. Tinggallah di dalam aku ya, dan aku di dalam kamu. Ini adalah satu keterikatan hubungan kita dengan Allah. Kita mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak hidup jauh-jauh dari Tuhan. Artinya tinggal ya bersama. Ya, tinggal bersama artinya di dalam, ya sama-sama di dalam satu tempat, satu wadah atau satu ruangan. Tetapi di sini digambarkan saudara menjadi satu tubuh ya di dalam antara ranting dan pokok anggur itu. Melekat ya saudara, tidak terpisahkan. Dan kalau hidup kita ini menyatu dengan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan Yesus sendiri katakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Tanpa Tuhan kita ini tidak ada artinya, saudara. Tanpa Tuhan kita ini tidak apa-apa, ya bukan siapa-siapa. Tetapi oleh karena hidup kita melekat kepada Tuhan, Dia menghasilkan sesuatu, ya. Dia mengerjakan sesuatu yang menghasilkan kita berbuah dan bisa dinikmati. Ya, bukan buah yang mengecewakan, tetapi buah yang memuaskan hati Tuhan sendiri. Nah, firman Tuhan katakan kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, ya, dia tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Demikian juga kamu tidak berbuah, yaitu saudara dan saya tidak akan menghasilkan apa-apa jikalau kita tidak tinggal di dalam Yesus. Jadi hidup orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus itu hidupnya sangat bergantung kepada Tuhan dalam hidup ini. Apa yang saudara dan saya perbuat tergantung komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ya saudara, sedekat apa kita dengan Tuhan, itu yang akan menentukan kehidupan saudara dan saya. Kemarin
saya mendengar ada seorang ibu seolah-olah kecewa, ya. Dia bertanya kepada seorang hamba Tuhan, dia berkata, "Pak, sebelum saya melayani Tuhan, tapi saya percaya kepada Tuhan, hidup saya ini aman-aman saja. Saya tidak mengalami goncangan hidup, tidak mengalami pencobaan, tidak mengalami kesulitan. Seolah-olah semuanya lancar, saya hidup diberkati." Dia berkata demikian. Hanya berkat jasmani saja yang dia terima. Lalu setelah saya melayani Tuhan, mengapa banyak persoalannya? Setan menyerang hidup saya. Seolah-olah hidup saya ini berat, tidak diberkati. Ya, ini setengah kecewa ibu ini, saudara. Semakin dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengapa semakin banyak ujian, pencobaan yang dia alami. Saudara, seorang hamba Tuhan yang menjawab dengan hikmat, dia katakan, kalau saudara tidak terlibat di dalam pelayanan, saudara itu tidak membahayakan setan. Amin. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh, tidak melayani Tuhan, ya dia diberkati, ya sehat, ekonominya lancar, saudara. Karena dengan cara begitu dia tidak membahayakan kerajaan setan. Tapi ketika saudara sadar bahwa kita ini orang yang dicintai Tuhan dan harus melayani Tuhan, ada banyak ujian yang saudara dan saya alami. Itu dibuktikan karena apa? Karena orang yang melayani Tuhan itu membahayakan keadaan setan. Karena mau nggak mau orang yang melayani Tuhan pasti akan apa? Berkonfrontasi, mengadakan peperangan dengan kuasa kegelapan. Amin, saudara. Yang iya pada orang yang melayani Tuhan tidak bisa terlepas dari perlawanan kepada setan, dan setan paling tidak senang kalau ada orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena dia pasti akan melawan setan. Ya, dengan ketaatan, dengan kerendahan hati, dengan iman, maka orang itu pasti akan dia mendoakan. Apabila ada orang kerasukan setan, dia harus doakan. Kalau ada orang yang diganggu, dihambat usaha dan pekerjaannya oleh pekerjaan setan, dia harus patahkan semuanya itu. Di dalam kuasa Tuhan pasti setan tidak terima dengan orang seperti itu. Dan orang ini akhirnya tertawa dia. Oh iya ya, berarti sekarang saya ini membahayakan setan kalau begitu. Waktu saya diberkati tidak ada masalah, saya tidak diperhitungkan oleh setan, kan begitu. Dan hamba Tuhan ini menjawab dengan penuh hikmat, saya renungkan, iya juga, saudara. Jadi kadangkala saudara, kalau di saat saudara mau maju di dalam Tuhan, mau sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan, setan itu tidak senang. Jadi saudara harus paham, amin. Jadi ketika saudara mau maju, ada kekuatan yang ingin menarik saudara ini tidak maju. Ketika saya ingin maju di dalam melayani pekerjaan Tuhan, ada juga hambatan yang mau menjatuhkan supaya saya ini patah semangat di tengah jalan, patah di tengah jalan. Dan itu harus kita sadari, ya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh hidup melekat kepada Tuhan, saudara, Dia memampukan kita, Dia akan tetap memberi kekuatan. Ranting itu mendapat suplai dari pokok anggur, saudara, sehingga walaupun ranting itu kecil, tetapi dia yang menghasilkan buah, dia yang berbunga, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Dan inilah yang Yesus mau di dalam kehidupan kita. Kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, saudara, bertahan di dalam Dia. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam Aku. Tidak tinggal itu berarti tidak bertahan. Ya, tidak bertahan di dalam Tuhan, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang
dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Saudara, ranting kering itu biasanya kumpulannya juga dengan ranting kering. Karena enak kalau sudah mengumpulkan ranting-ranting yang kering itu cepat untuk dibakar ya. Pemberesannya lebih gampang. Tidak usah memisahkan antara ranting yang kering dan ranting yang basah. Jadi biasanya komunitas itu yang cocok dengan keadaannya. Tetapi kita orang Kristen, saya berharap kita ini menjadi komunitas yang atau persekutuan orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Ya, tidak menjadi komunitas orang yang kering secara rohani, tetapi komunitas yang mengandalkan Tuhan dan Tuhan menjamin kita menghasilkan buah di dalam hidup ini. Saya ingin saudara kita semua menjadi orang-orang yang kuat ya di dalam Tuhan dan terus bertahan di dalam Tuhan Yesus. Tadi sore saya berikan nasihat kepada remaja bahwa remaja walaupun sedikit 5 orang harus menjadi orang yang berkualitas. Ya, karena dunia ini sekarang tidak mencari orang yang berkuantitas, artinya jumlah banyak tidak. Akan terjadi seleksi alam ya, dengan benar-benar orang yang punya kemampuan dan orang yang punya kapasitas atau kemampuan dan skill atau kemampuan yang akan dipakai oleh dunia ini. Dan kalau kita bilang kita ini kelompok minoritas yang harus ditampilkan bukan kecilnya kita, bukan, tetapi kemampuan yang Tuhan beri di dalam hidup kita yang berdasarkan kekuatan untuk kita mengandalkan Tuhan. Saudara, saya mau cerita, mungkin sudah saya sampaikan atau belum yang menjadi kesaksian. Beberapa waktu yang lalu anak saya Tirsa ketakutan, alami rasa takut. Ya, takutnya karena ada 2 mahasiswa dipulangkan dari Nias ya. Sudah saya ceritakan. Temannya dari Nias itu dipulangkan dari Petra. Padahal kuliah baru Senin kemarin kalau tidak salah. Senin kemarin dan itu perusahaan. Oh, Senin besok ya. Maaf. Kuliah itu baru Senin besok yang kuliah resmi. Sebelumnya ini adalah masa maba ya, mahasiswa baru. Ternyata Petra itu bukan cari banyaknya orang, tetapi cari berapa kualitasmu itu kayak apa gitu. Kalau masuk Petra harus benar-benar orang yang berkualitas. Ini bukan saya memuji anak saya, bukan. Dan saya juga sampaikan kepada teman baik saya, teman pelayanan Pak Daud, Petra itu nggak cari banyak orang, Pak. Saya lulusan Petra, anak saya lulusan Petra. Kalau memang orang nggak mampu dia dipulangkan, bukan nggak mampu duitnya, tapi nggak mampu otaknya dan juga nggak mampu daya penyesuaian diri anak itu dengan mahasiswa yang lain, cara berpikirnya dan lain sebagainya, saudara. Dan saya berharap, saya terus berdoa untuk anak saya supaya anak saya diberi kekuatan, kemampuan. Ya, saya ingatkan tiap hari ya, jangan lupa berdoa, andalkan Tuhan. Dia nangis. Ini sudah jauh-jauh Nias itu Sumatera Utara, masih pulau sendiri ya saudara. Berapa juta dia butuh PP dan lain sebagainya. Persoalannya ketika 2 anak ini waktu itu tes, dia tidak mengerjakan sendiri. Ada joki itu orang yang mengerjakan, bantu mengerjakan. Ketika tiba di Surabaya ternyata satu persatu dites lagi, saudara. Apakah ini ada unsur titipan? Ya, ini Tirsa ini titipan atau enggak, mampu apa enggak?
Yang ngetes satu orang ganti, yang dulu nggak ngetes dia, yang ngetes dia. Diteter terus dengan pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Dan saudara, itu yang terjadi. Dunia itu seperti itu sekarang. Ya, saya mendapat pelajaran betapa kita ini harus menjadi orang yang menjaga kualitas hidup. Amin, saudara. Jaga kualitas hidup kita, saudara. Ya, orang Kristen harus menjaga kualitas hidup bersama dengan Tuhan, pasti akan berhasil. Dan kita akan terus bertahan bersama dengan Yesus, saudara, maka kita akan menghasilkan sesuatu. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Saya yakin saudara dan saya punya kehendak. Amin. Saya yakin juga kehendak saudara ingin dijawab oleh Tuhan. Ya kan? Kalau bisa kehendaknya sekarang, keinginannya sekarang, nanti sore langsung dijawab ilah oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan katakan kunci untuk terima jawaban dari Tuhan, yaitu satu, tetap tinggal di dalam Tuhan, bertahan di dalam Dia, ya, dan firman Tuhan itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam persoalan, masihkah saudara ingat janji Tuhan? Ingat gak firman Tuhan? Di saat kita ini kekurangan, ingat gak kita janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita? Di saat kita sakit, kita ingat gak janji Tuhan oleh bilur-bilurnya kita akan disembuhkan? Saudara, di saat kita mengalami kelemahan, sakit, penyakit, penderitaan, ingat gak kita janji Tuhan bahwa Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan dan menolong di dalam kehidupan kita? Itu yang namanya firman-Ku tinggal di dalam kamu. Segala situasi dan keadaan kita selalu ingat akan Tuhan dan janjinya. Amin, saudara. Saudara ingat janji Tuhan di dalam saat senang saja atau saat susah? Kalau saat susah saja mungkin kita akan dibawa kepada pengalaman kesusahan terus sama Tuhan. Ya, kalau janjinya senang, wah, apakah Tuhan akan selalu membawa kita kesenangan untuk supaya kita ingat? Ya, tentunya tidak. Ya, segala musim kita harus ingat janji Tuhan. Amin, saudara. Memang manusia punya keinginan. Ya, kita punya keinginan satu persatu dengan yang lain berbeda. Tetapi janji Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku, artinya bertahan di dalam segala musim kehidupan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Saya yakin Tuhan akan menjawab kehendak kita yang sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab kita. Kalau saudara sakit, saya sakit, kita lemah, berdoa, minta kehendak Tuhan, karena Tuhan berjanji kiranya sehatlah tubuh, jiwa, dan rohmu, kata firman Tuhan, pasti Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kita. Dan kamu akan menerimanya. Jadi kita menerima dari Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, ternyata menjadi murid Tuhan, salah satu bukti yang harus diwujud nyatakan adalah dengan apa? Buah kehidupan. Ya, kita ini murid Tuhan, buah kehidupannya kayak apa? Katanya orang Kristen, kok kayak gitu? Ya, nggak sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak menghasilkan buah yang baik. Ya, tentunya tidak demikian. Ya, kita harus tetap tinggal di dalam Yesus,
ketika saudara dan saya menghasilkan buah yang baik, saudara, dunia melihat nama Tuhan itu yang dipermuliakan atas kehidupan kita. Saudara, tekanan, persoalan yang saudara dan saya alami di dalam hidup ini, percayalah bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar ya di dalam setiap hidup kita. Saya mau mengulangi bahwa bertahan di dalam Tuhan adalah memiliki hubungan yang akrab ya dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, taat kepada firman-Nya ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena ketaatan adalah bukti kita mengasihi Dia. Ya, yang namanya anak taat kepada orang tuanya itu pasti menurut kepada perintah orang tuanya. Ya kan saudara? Nah, contohnya kemarin anak-anak remaja ini di evaluasi diri. Apa aturan keluargamu satu persatu saya dengarkan. Ya, Pines, kalau pulang sekolah harus langsung pulang, nggak boleh main, nggak boleh basket lagi. Yang satu lagi di rumah harus menyelesaikan tugas. Morgan, lalu Fril, nggak boleh pulang pagi, pulang malam maksud saya. Masih ingat ya, Mbak Vivin yang bilang nggak boleh pulang pagi, ternyata nggak boleh pulang malam ya. Tadi kalau artinya nggak boleh keluar sampai larut malam karena anak perempuan. Yang lain lagi Nela lupa saya nilai aturannya di keluarganya. Ya saya dengarkan satu persatu, ternyata masing-masing keluarga punya aturan ya. Berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin, umur dan kepribadian anak rupanya. Orang tua tidak boleh main HP terlalu lama ya benar juga. Karena kalau main HP terlalu lama lupa belajar. Ada yang begitu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itu aturan-aturan yang saudara buat di dalam rumah tangga atau keluarga saudara masing-masing. Tujuannya apa? Karena untuk kebaikan anak-anak saudara. Amin saudara. Ya, untuk kebaikan. Ya Tuhan juga mempunyai aturan lewat firman-Nya semata-mata itu untuk kebaikan kita anak-anaknya. Kalau kita taat, pasti ya Allah akan mengerjakan sesuai dengan keinginan kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita juga harus hidup bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Ya, hidup bertahan di dalam Tuhan itu mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang memberi kekuatan saudara, ya untuk setia, ya untuk mengatasi kelemahan hidup kita. Ya Roh Kudus akan menolong di dalam pergumulan kita dan tetap berpegang teguh di dalam pencobaan itu pasti ada jalan keluar. Itu namanya bertahan. Kalau saudara dan saya menghadapi masalah pencobaan, berpegang teguhlah bahwa setiap persoalan itu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Amin. Kemarin saya itu sangat menderita ya, 2 hari yang lalu. Waduh, saya sakit sekali. Belum pernah saya mengalami penyakit seperti itu. Saya mau nangis, mau menjerit, teriak, malu ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Aduh Tuhan, rasanya nggak ngalami lagi Tuhan. Ternyata nggak semudah itu ya saudara. Dan saya harus berjuang dengan penyakit saya saudara, dengan penderitaan yang saya alami. Dan saya tidak mau ceritakan ya saudara, karena itu seperti saya trauma ya untuk mengalami hal itu. Dan Bapak Ibu saudara, saya minta Tuhan, rasanya saya nggak kuat ini Tuhan, saya katakan. Tetapi ya dengan semangat ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya melawan rasa sakit dan sebagainya.
Tuhan beri kemampuan, pasti ada jalan keluar. Saya katakan pasti ada solusinya. Dan untuk kita tetap bertahan, saudara, mari kita saling menguatkan, ya, berkomunitas dalam ikatan kekeluargaan yang saling mendukung, menguatkan. Ya, kita ini sekarang ini komunitas. Nanti di luar lagi saudara punya komunitas yang lain, ya kan? Komunitas peternak babi lain lagi, komunitas pelajar lain lagi, komunitas RT RW lain lagi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin saudara punya komunitas yang lain, saudara, tetapi firman Tuhan katakan mari kita jadikan komunitas gereja itu komunitas yang terbaik dan memberi pengaruh positif buat kita semua. Amin. Saling memberi pengaruh yang baik, jangan memberi pengaruh yang tidak baik. Karena kalau sudah komunitas gereja harusnya satu, orang-orang itu dipimpin oleh Roh Kudus, sama-sama punya firman Tuhan, saling mengingatkan supaya tidak ada seorang pun yang gagal di dalam pengiringan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tetap bertahan di dalam Tuhan apapun musim hidup sekarang ini. Amin. Saudara, susah ataupun senang, tetap bertahan di dalam Tuhan. Sakit ataupun sehat, tetap bertahan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa juga kepada Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan baru untuk saya tetap dapat bertahan melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang saya doakan hari-hari ini, saudara. Ya, karena saya memerlukan kekuatan daripada Tuhan yang tetap terus berharap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Saya yakin saudara dan saya sama punya kepentingan untuk tetap bertahan di dalam Tuhan, karena janjinya apa yang saudara dan saya kehendaki, Dia akan menjawab. Kalau Tuhan menjawab, itu adalah cara Tuhan memuliakan dirinya lewat saudara. Jadi seperti pujian tadi dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan akan dimuliakan lewat kehidupan saudara dan saya kalau kita sungguh-sungguh hidup melekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati, dan Roh Kudus memampukan kita untuk tetap terus bertahan, ya, hidup sesuai dengan kehendak dan rencana.